Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizka Pranantiani dengan NIM 210221108 dari 21A Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 dengan membuatnya video ini untuk memenuhi tugas manajemen komunikasi. Di sini saya akan mengambil materi tentang monitoring dan evaluasi program komunikasi. Teman-teman, apa sih monitoring dan evaluasi program komunikasi? Nah, monitoring itu suatu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan memantau atau melihat jalannya langsung suatu organisasi. Jadi tuh si pimpinan itu turun langsung memantau kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi itu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai. Biasanya, evaluasi itu dilakukan setelah acara berlangsung. Jadi, teman-teman, apa sih perbedaan monitoring dan evaluasi? Perbedaannya yaitu, kalau monitoring itu dilakukan saat program masih berjalan, sedangkan evaluasi itu dilakukan setelah acara selesai atau program itu selesai. Nah, siapa sih pelaku dari evaluasi dan monitoring? Nah, kalau monitoring itu biasanya dari internal, yaitu misalnya tadi kayak pimpinan yang melihat langsung jalannya acara. Nah, kalau si evaluasi itu dari internal, eksternal, biasanya dari luar ya. Selanjutnya itu ada prinsip monitoring dan evaluasi. Apa sih prinsip monitoring dan evaluasi itu, teman-teman? Yang pertama itu berorientasi pada tujuan. Maksudnya itu monitoring dan evaluasi itu mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari monitoring dan evaluasi itu sebagai bahan perbaikan atau peningkatan dari program yang sedang berjalan. Yang kedua itu mengacu pada kriteria keberhasilan. Maksud dari mengacu pada kriteria keberhasilan, monitoring dan evaluasi mengacu pada keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, penentuan kriteria keberhasilan suatu program itu biasanya dilihat dari evaluatornya, dari sponsornya, dari para pemimpin dan para staf program tersebut. Yang ketiga itu ada mengacu pada asas manfaat. Jadi itu monitoring dan evaluasi itu harus mempunyai manfaatnya sebagai sebagai sarana atau rekomendasi untuk memperbaiki program yang akan berjalan selanjutnya. Yang keempat itu dilakukan secara objektif. Maksudnya itu petugas monitoring dan evaluasi itu harus bertindak secara objektif. Jadi untuk melaporkan suatu kegiatan itu harus secara objektif, apa adanya, tidak dikurang-kurangkan, tidak dilebih-lebihkan. Selanjutnya itu ada model evaluasi. Yang pertama itu pengukuran sosial media. Biasanya strategi pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu tidak jauh dari promosi di sosial media kayak Instagram, Twitter, Facebook. Nah, biasanya itu para staf dari program yang sedang melaksanakan kegiatan itu mereka mempromosikan suatu usaha atau suatu program yang mereka jalankan itu dari situ. Kedua itu ada prepare, implementation, and impact. Selanjutnya itu ada kriteria evaluasi. Jadi apa aja sih kriteria dari evaluasi tersebut? Yang pertama itu ada pendekatan preordinate. Kedua, pendekatan fidelity. Ketiga, pendekatan gabungan mutual adaptif. Dan yang terakhir, keempat itu ada pendekatan proses. Selanjutnya itu ada aplikasi konsep evaluasi program komunikasi. Yang pertama itu ada arti penting evaluasi program komunikasi. Kedua itu ada jenis evaluasi pada program komunikasi.
Selanjutnya itu ada proses dan tahap evaluasi pada program komunikasi. Dan yang terakhir, keempat, ada tingkat dan langkah evaluasi pada program komunikasi. Sekian penjelasan materi bab 10 tentang monitoring dan evaluasi program komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.